Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dina Apriliana. Dengan adanya video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Afifah sebagai dosen Ulumul Hadis kelas Hukum Ekonomi Syariah mengenai materi review living hadis. Yang pertama, langsung saja living hadis. Pengertian living hadis yaitu hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Fokus kajiannya adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Kemudian ada berapa model living hadis? Living hadis memiliki 3 model, yakni 1, tradisi tulis. Pada tradisi tulis, pada tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi. Misalnya tulisan An-nadhifatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, yang dianggap hadis oleh masyarakat ditunjukkan agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tradisi lisan. Tradisi lisan sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Misalnya, tradisi di beberapa pesantren melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat lebih panjang daripada biasanya, karena ada tradisi membaca surat Hamim, Al-Sajadah, Al-Sajdah, dan Al-Insan. Yang ketiga, tradisi praktek. Demikian juga di pesantren di Jawa, ada tradisi puharinan pada bulan puasa dan diartikan dengan bahasa Jawa. Hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil dan hujah dalam berbagai kesempatan kegiatan keagamaan yang disampaikan oleh para dai atau mubalik. Yang selanjutnya, pendekatan living hadis. Ada 4 pendekatan, yakni pendekatan sejarah itu digunakan untuk proses mengamati sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji otentitas atau validitas sumber dokumen, baik dari segi sanad maupun matan hadis. Yang kedua ada pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Nah, pada pendekatan ini, agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya. Artinya, mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Yang keempat ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini mengkaji cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang, karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang beda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Kemudian metode penelitian living hadis, yakni ada 3. Di antaranya ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi adalah pengamatan penglihatan. Secara khusus adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan. Observasi bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual
yang memungkinkan penelitian memandang fenomena tersebut sebagai proses untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian untuk melakukan eksplorasi atas sosial setting di mana fenomena terjadi. Nah, observasi terbagi dalam beberapa bentuk, yakni observasi partisipan dan non-partisipan. Untuk penelitian living hadis, observasi partisipan sangat cocok untuk diterapkan. Hal-hal yang perlu diobservasi adalah aktivitas sosial keagamaan yang terkait dengan siapa yang terlibat, apa aktivitasnya, kapan mereka beraktivitas, di mana aktivitas mereka, mengapa mereka melakukan aktivitas tersebut, serta bagaimana aktivitas dilakukan dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada wawancara atau interview. Merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau guide wawancara. Wawancara dapat dilakukan terhadap orang-orang yang menjadi tokoh kunci dalam masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, pengurus suatu organisasi, dan anggota atau masyarakat yang dianggap cukup berkompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi yaitu mode pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh data yang bentuknya catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, dokumen, peraturan, agenda, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya mengambil contoh tradisi penyelenggaraan akikoh. Akikoh dilaksanakan umumnya pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang bayi. Hukumnya sunnah muakkad atau mendekati wajib, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Terdapat hal yang unik, yaitu adanya perpaduan dengan tradisi di sini yang jarang terjadi di tempat lain. Tradisi tersebut antara lain pencukuran rambut dan pengguntingan kuku. Lalu dukun membacakan doa-doa penolak bala dan membakar kemenyan untuk wewangian. Nah, di daerah saya dalam hal-hal akikah yang bersifat pokok berpegang kepada hadis-hadis Nabi yang mereka ketahui dan pahami. Misalnya, dapat dilihat dari segi hewan, dapat dilihat dari segi syarat hewan akikah. Misalnya, dapat dipahami bahwa hewan yang akan disembelih sebagai akikah haruslah baik. Dari segi jenis, usia, dan sifat-sifatnya harus bebas dari cacat. Jelas berbeda dari hewan kurban. Terus juga jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka disembelih 2 ekor domba. Sementara jika yang dilahirkan anak perempuan, maka disembelih 1 ekor domba. Untuk jenis hewan sembelihan umumnya memakai hewan kambing. Hal ini karena jenis kambinglah yang banyak disinggung dalam beberapa hadis. Menurut sebagian pendapat ulama, mazhab Syafi'i berakikah menggunakan kambing akan lebih afdol dibanding dengan binatang lain. Dalam hal ini, ulama juga berbeda pendapat tentang status hukum akikah. Menurut mazhab Hanafi, akikah hukumnya mubah, tidak sampai dianjurkan. Hal itu dikarenakan pensyariatan kurban telah menghapus seluruh syariat sebelumnya yang berupa penumpahan darah hewan seperti akikah, rojebiyah, atau atiroh. Tetapi dalam kitab Matan Goyatu wa Taqrib fil Al-Fiqh Syafi'i disebutkan bahwa akikah hukumnya sunnah muakkad.
Menurut Imam Malik bi Anas dalam kitab Al-Muwatta menyatakan pada hakikatnya akikoh bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya sunnah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya mengatakan bahwa disunahkan akikoh bagi mereka yang memiliki kewajiban nafkah yang harus diserahkan kepada yang berhak. Kemudian dasar hukum akikoh yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setiap anak tergadaikan dengan akikohnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Abu Daud berkata, dan kata Yusama diberi nama, dan kata Yusama atau diberi nama adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Salam bin Abu Muti dari Qatadah serta Iyas bin Dakfal dan Asyiat dari Al-Hasan. Ia berkata dan diberi nama. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Asyiat dari Al-Hasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian pada kesimpulan contoh yang saya gunakan penyelenggaraan akikoh, tipologi pemahaman hadis yang cenderung kontekstual dalam masyarakat di sini, di daerah lingkungan saya, memberikan implikasi yang tidak kecil dalam aktualisasi hadis akikoh. Karena yang dipahami dari hadis akikoh, dari hadis adalah akikoh sebagai bentuk penyembelihan hewan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai hadis. Sehingga bagi mereka yang kurang mampu, pelaksanaan akikoh dapat ditiadakan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.